Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi yang kita cintai, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak kelas 3 min 1 Berau yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan semuanya kesehatan, berikan semangat dalam belajar, dan tentunya selalu menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Bapak ingatkan kembali kita semua untuk menjaga sholat 5 waktu, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi tidak boleh bangun kesiangan. Kalau kesiangan nanti sholat subuhnya telat. Bahkan kalau ngebangkong sholat subuhnya jadi kelewatan. Jadi semuanya harus jaga sholat 5 waktu ya di rumah. Anak-anak semua, hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam SKI kelas 3 MI Madrasah Ibtidaiyah. Minggu lalu kita telah membahas materi bahwa bangsa Arab sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka memiliki keyakinan menyembah patung-patung berhala. Nah, hari ini akan Bapak jelaskan kembali bahwa selain menyembah berhala, di dalam buku SKI kelas 3 dijelaskan masyarakat Arab juga ada yang percaya bahwa benda-benda di angkasa seperti matahari, bulan, dan bintang mempunyai kekuatan. Oleh karenanya mereka memuja dan menyembah benda-benda itu. Mereka mengadakan tangan ke langit seraya bermohon agar diberi rezeki dan keselamatan. Jadi selain menyembah berhala, masyarakat Arab jahiliyah juga ada yang menyembah bintang ya. Yang ketiga, menyembah malaikat. Kita umat Islam beriman kepada adanya malaikat, tapi kita meyakini malaikat sebagai makhluk Allah, ciptaan Allah, tidak dijadikan Tuhan atau sesembahan. Lain halnya dengan masyarakat Arab pada waktu itu. Di dalam buku SKI juga dijelaskan, di antara masyarakat ada juga yang memuja malaikat, menyembah malaikat. Mereka percaya malaikat itu adalah putra-putri Tuhan. Ini kesalahan keyakinan mereka, sehingga mereka menyembahnya seperti menyembah Allah. Malaikat hanyalah salah satu ciptaan Allah saja. Malaikat hanya melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan Allah. Oleh sebab itu malaikat bukanlah Tuhan yang harus disembah, dan bukan pula putra-putri Tuhan. Kemudian yang keempat, masyarakat Arab juga menyembah jin, roh, dan hantu. Di dalam buku SKI dijelaskan pemujaan terhadap jin, roh, dan hantu yaitu dengan mengorbankan hewan ternak. Hewan itu dipersembahkan kepada jin, roh, atau hantu agar menyelamatkan mereka dari bencana dan tidak mengganggu. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad dari Ibnu Abbas yang berbunyi, patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam merupakan patung-patung yang disembah pula di kalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun Hud adalah berhala yang disembahkan oleh suku Kaib di Daumatul Jandal. Suwa adalah sesembahan Huzail. Yagus sesembahan suku Murad. Kemudian berpindah ke Bani Gatifdi yang terletak di lereng Bukit Sabah. Adapun Ya'uk adalah sesembahan suku Hamdan. Nasar sesembahan suku Himyar dan keluarga Zikila. Padahal nama-nama itu adalah nama-nama orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Setelah mereka wafat, setan membisikkan kaum yang soleh supaya dibuat patung-patung untuk menghormati roh-roh mereka di tempat-tempat pertemuan dan menamainya sesuai dengan nama-nama mereka. Akhirnya patung-patung itu disembah oleh orang-orang sepeninggal mereka. Disitulah penyembahan terhadap berhala-berhala dan roh-roh leluhur dimulai. Inilah materi tentang keyakinan masyarakat Arab sebelum Islam datang. Beberapa kesimpulan dari materi ini adalah sebagai berikut. Pertama,
Masyarakat Arab sudah mengenal nama Allah sebagai suatu yang layak disembah dan zat yang terpuji, maha terpuji. Ajaran ini adalah agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kedua, berawal dari seorang yang bernama Amr bin Luhai, seorang pembesar suku Khuza'ah yang membawa patung berhala dari hasil perjalanannya ke daerah Balqa di negeri Syam atau Syria. Ketiga, zaman jahiliyah artinya zaman kebodohan atau kegelapan. Maksudnya manusia pada zaman itu tidak menggunakan akal pikirannya untuk mengikuti ajaran yang benar. Mereka hanya mengikuti keinginan nafsu dan kesenangannya. Hubal yakni berhala yang terbuat dari batu akik berwarna merah dan berbentuk manusia. Hubal, dewa mereka yang terbesar, diletakkan di Ka'bah. Masyarakat jahiliyah juga menyembah benda langit, malaikat, menyembah jin, roh, leluhur, dan hantu. Inilah materi SKI pada hari ini. Mudah-mudahan materinya bisa bermanfaat, menambah pengetahuan kita bagaimana masyarakat Arab, keyakinan masyarakat Arab sebelum Islam datang atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Selanjutnya kalian kerjakan ya, soal halaman 32 buku SKI yang PDF. Di halaman 32 itu ada 5 soal. Nah, kerjakan 5 soal tersebut di bukunya masing-masing. Yang sudah selesai difoto dan diupload di menu penilaian K13. Sekian dari Bapak hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.